pada ujung kalimat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini dikatakan begini. Wa fil ayah taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Di ayat ini maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya belakangan. Ya. Maf'ul itu adalah kalimat yakhsyallaha. Ya, ini bukan tujuannya dulu. Subjeknya yaitu fa'ilnya adalah ulama. Tapi ulama ditaruh di ujung. Mestinya kan innamal ulama alladzina yakhsyallah misalnya gitu. Tapi Allah mengatakan dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Wa huwa ma yusamma qasru siffah alal mausuf. Ini dalam bahasa Arab ini untuk menunjukkan satu bentuk sifat yang diringkas. Ya, sifatnya betul-betul sifat untuk membuat kita mudah paham. Itu begitu. Innama yakhsyallaha haqqa khasyati. Nah, seolah-olah begitu. Sungguh hanyalah yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Al-ulama al-arifuna bihi wa bi'azamatihi. Yaitu orang-orang yang berilmu, yang faham dan mengerti tentang keagungan Allah setelah melihat penciptaannya. Inilah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah at-tam kanat al-khasyah a'zam. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang berilmu, ketika dia menemukan satu bentuk dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang membuatnya takjub, maka itu akan membuat dia semakin kuat keimanannya. Semakin dia merasa betul-betul Allah maha besar, maha agung, kagum kepadanya. Dan ini membuat dia tambah rasa takutnya kepada Allah. Walihada kana sayyidul anbiya wal mursalin asyaddun nas khasyatan li rabbil alamin. Oleh sebab itu, semua para nabi, semua para rasul disebut sosok yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kama qala ta'ala, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Seperti kata Nabi. Nabi pernah bersabda begini, bahwa demi Allah, akulah akhsyakum lillah wa atqakum. Akulah, kata Nabi, orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dibandingkan kita, umatnya, Nabi lah yang paling takut kepada Allah dan Nabi yang paling bertakwa. Nah, kita akan dalami apa sih takut? Takut yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kekhawatiran. Kita harus berpikir begini dulu. Ya. Pemahaman khasyah dengan al-khawf ada sedikit perbedaan. Dalam bahasa Arab, kalau al-khawf itu takut yang membuat orang itu menghindar. Orang itu menjauh. Orang itu akhirnya berusaha menyelamatkan diri dengan berlari. Ya. Seperti di ayat orang-orang beriman itu digambarkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman dan kemudian dia istiqamah konsisten dengan keimanannya, maka seolah-olah datang kepada mereka malaikat menghibur mereka, jangan takut dalam perjuangan ini. Jangan bersedih. Maksudnya itu adalah takut yang membuat mereka terancam nyawanya. Tapi takut yang disebut dengan khasyah di sini adalah seperti kita begini, Pak. Apa ya istilahnya, contohnya orang kan kalau takut itu pasti menyiapkan diri. Kita takut katakanlah mau keluar rumah ke kantor atau kemana lah tujuan kita, udara mendung. Kita takut akan turun hujan. Nah, ini disebut dengan khasyah itu. Kalau kita takut akan turun hujan, pasti kita melakukan persiapan supaya tidak kehujanan. Misalnya kita bawa payung, kita pakai jaket, jas hujan kita bawa. Nah itu untuk mengantisipasi. Jadi orang yang khasyah di sini
orang yang takut, yang berpikir tentang bagaimana mengantisipasi ya apa yang akan terjadi di depannya, bukan sebagai sesuatu yang dihindari, tapi sesuatu yang harus dia atasi, dia hadapi. Tapi dia hadapi dengan antisipasi. Dia sudah tahu bagaimana melakukannya. Sebagaimana takut kepada Allah buat kita, itu bukan kita lari. Takut kepada Allah, kita malah datang. Kita mendekat. Kita takut kepada Allah, malah kita datangi rumahnya. Kita ke masjid. Mana rumah Allah? Kita datang ke masjid. Supaya apa? Supaya Allah tidak murka kepada kita. Allah tidak mengazab kita. Jadi orang yang takut kepada Allah itu malah mendekat kepada Allah. Bukan seperti kita takut dengan binatang buas, kita malah berlari. Ya, itu namanya takut dengan binatang buas itu begitu. Itu namanya khauf itu. Tapi kalau takut dengan Allah, dialah yang namanya khasyah. Kita mendekat kepadanya. Malah kita mengharapkan ampunannya, mengharapkan rahmatnya. Ya, kita malah seperti membujuk Allah supaya memberikan ampunan kepada kita. Bangun tengah malam kita menangis, ya kita merengek agar Allah memberikan ampunan dalam semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu begitu. Ya. Jadi para jemaah sekalian, kata-kata sungguh hanyalah, dan ini pakai adatul hasar ya. Innama, ini menunjukkan bahwa hanya ini. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka yang berilmu. Ya, orang berilmu itu yang takut. Jadi kayak kita gini Pak, kita katakanlah kalau makan, kita ahli orang yang ngerti sedikit tentang gizi. Kita dikasih makanan, semuanya banyak kolesterolnya, banyak apa semuanya, banyak mecinnya apa kayak begitu. Terus kita hindari. Itu karena kita tahu, ya, kita tahu bahwa ini akan berakibat buruk kalau kita makan semuanya pada kesehatan kita. Kita hindari. Nah, kita jadi takut, ya, karena kita tahu itu maksudnya. Orang yang lebih banyak tahu, maka itulah orang yang lebih banyak takut. Sekarang ini di zaman modern, kita nggak sama dengan kehidupan dulu. Kalau sekarang ilmu kesehatan, contohnya misalnya dalam bidang kesehatan, kita bisa dengan mudahnya mengetahui berbagai macam jenis penyakit. Karena kita sudah punya alat yang memungkinkan kita mengenal berbagai macam jenis penyakit itu melalui tes-tes seperti tes darah misalnya, ya, seperti tes dengan alat USG misalnya, seperti dengan alat-alat kesehatan lainnya, seperti alat scan, kita jadi mengenal itu begitu. Nah ini semua akhirnya orang jadi tahu penyakit macam-macam, beda dengan orang dulu. Orang dulu nggak punya apa-apa, akhirnya tahunya orang sehat aja, padahal orang itu di dalamnya banyak penyakit. Nah seperti itulah. Nah ketika orang tahu, dia jadi lebih berhati-hati. Nah di sini yang saya maksud, seorang yang lebih banyak tahu tentang kebesaran Allah dengan melihat penciptaannya itu yang ada di alam semesta ini, orang itulah yang takut kepada Allah. Makanya yang dimaksud dengan ulama di sini bukan ulama fikih. Walaisat khasah bi ulama syariah wad din. Ini tidak khusus kepada ulama dalam bidang syariah dan fikih atau agama itu. Wa innama hiya amatun tushmilu ulama al-kaun. Tapi ini mencakup, meliputi semua orang-orang berilmu yang ilmunya tentang fenomena alam. Ya, ilmu tentang alam semesta ini. Ulama wa ulama uddin. Ulama agama itu hanya bahagian. Tapi yang dimaksud ulama di sini adalah ulama keseluruhan. Makanya kita lihat konteks ayat sebelumnya tentang manusia, tentang binatang ternak, tentang binatang melata, tentang air hujan yang kemudian tumbuh tumbuhan, buah-buahan. Ini kan tidak lagi bicara fikih. Makanya ulama yang dimaksud bukan ulama fikih, tapi orang-orang yang berilmu tentang fenomena alam, tentang ilmu-ilmu alam ini. Alladzina wasalu jami'an ilallah. Ilmu-ilmu mereka membuat mereka sampai kepada Allah. Wa ma'rifah azamatihi wa jalali. Sampailah mereka kepada mengagumi kebesaran dan keagungan Allah. An tariqil ilmi, ya,
melalui ilmu atau jalan ilmu yang mereka pelajari, situ dia ketemu Allah. Jadi kayak orang-orang di Eropa, banyak yang akhirnya menemukan Islam, bertaubat, dapat hidayah masuk Islam, itu karena mereka melakukan penelitian. Mereka melihat apa namanya pembelajaran di alam semesta ini. Fattabib alladhi yara athar ad-diqqah wal ibda', seperti contohnya seorang dokter katanya sini yang mampu melihat bentuk-bentuk sesuatu jenis penyakit lebih detail dan halus, ya. Fi kulli hasatin min hawasil insan, apa yang dirasakan dan dialami dirasakan oleh manusia, ya. Fil ain, dalam konteks dalam urusan matanya misalnya, wal udun telinganya, wal qalb hatinya, wal muh otaknya, bal yara athar al ibda wal itqan fi kulli khuliyatin min khalaya al jism. Bahkan mereka yang bisa melihat, ya, apa-apa yang ada dari bentuk-bentuk yang Allah ciptakan itu dari semua anggota badan, termasuk metabolisme tubuh manusia, bentuk-bentuk sel-selnya semua itu, yang di situ mereka akan lebih jelas jadi tahu bahwa ini bukan terjadi dengan sendirinya. Tidak automatically, ya, sel sperma, sel telur itu kalau dipertemukan bakal jadi segumpal darah, bakal jadi calon manusia. Tidak. Buktinya ada orang yang akhirnya, ya, berhubungan badan tapi tidak jadi apa namanya, dia tidak hamil, tidak mengandung, tidak punya anak misalnya. Itu bisa terjadi demikian. Karena semuanya ini ada sesuatu yang di samping bisa mereka telusuri, mereka pelajari, tapi di balik itu ada hal-hal yang terjadi di luar apa namanya, pengetahuan mereka. La syakka anna dakhilu fi hadhil ayah al-karimah wa kadzalika ulama'ul falak wa ulama'un nabat wa ulama'ul qada wa ulama'ul ahya. Jadi yang maksud dengan ulama-ulama di sini, ya, karena tadi dikatakan semua ini menunjukkan bahwa orang yang semakin banyak tahu tentang sesuatu, maka dialah yang akan lebih banyak takut kepada Allah. Seperti ulama falak, ya, orang yang ahli falak, ilmu falak tentang fenomena perbintangan. Wa ulama unnabat, orang yang ahli biologi, ya. Wala ulama ul qada, ahli hukum. Itu juga begitu, karena dia mempelajari karakter manusia. Wa ulama ul ahya, ya, ahli-ahli atau ilmu pengetahuan, ahli-ahli atau ilmuwan yang tahu tentang proses perubahan sesuatu dari mati menjadi hidup, ya, perubahan kehidupan. Wa ulama utabaqatul ard, ulama yang tahu tentang geografi bumi ini, ya, tingkatannya, jenis tanah, segala macam. Al-mafrud an yakuna haula asyaddan nas khasyatan lillah. Mestinya, ya, ini mestinya orang-orang yang seperti itu, inilah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Makanya disebut innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi walaupun dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, ini juga mengandung pengertian, sayangnya tidak semua begitu. Seharusnya mereka yang belajar ilmu pengetahuan itu, karena mereka tahu apa namanya, bentuk-bentuk yang mereka temui dalam pengetahuannya setelah mereka melakukan banyak eksplorasi itu, mereka lah yang lebih takut kepada Allah. Seyogianya begitu, ya, seharusnya begitu. Meskipun banyak ilmuwan yang tetap dia kufur kepada Allah. Nah, tapi Allah terangkan juga di sini, mereka yang banyak ilmunya itulah yang lebih berpotensi besar untuk mereka lebih takut kepada Allah itu sendiri. Lama yarawna min athari sam'ihi wa ibda'ihi, karena orang ini atau ilmuwan ini itulah orang-orang yang lebih banyak tahu tentang apa-apa yang terkandung dari apa yang mereka eksplor, yang mereka pelajari, mereka lihat, mereka ketahui itu, betapa penciptaan benda-benda itu bukan penciptaan biasa. Ya. Hal-hal yang mereka temui itu bukan hal-hal yang kayak benda mati begitu saja. Fa idza wasalat bihim hadzal ulum ila ma'rifati jalalillahi wa azamatihi kanu
dakhilina fi madmuni hadil ayat al-karimah. Maka siapapun orang-orang yang berilmu semacam itu, yang ilmunya mengantarkan dia menjadi dia banyak tahu, dan akhirnya dia takut kepada nah ilmuwan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu. Jadi bukan ilmu fikih saja. Ya. Inna siyaqal ayah yadullu ala annaha fi ulama ittabi'ah wal kaun. Bahkan kalau menunjuk arah pembicaraan ayat ini dengan menunjukkan kalimat di ayat sebelumnya, justru yang dimaksud adalah ilmuwan tentang ilmu alam, ilmuwan tentang ilmu kauniyah ini, bukan ilmu fikih. Qabla ulama asyariah wad din. Ya, jadi sebelum ulama tentang agama, tentang syariat ini. Ulama syariat, ulama agama termasuk juga di dalamnya. Tapi dengan konteks ayat, malah yang dimaksud sebetulnya adalah ulama-ulama tentang ilmuwan-ilmuwan pengetahuan. Ya, ilmuwan yang memiliki ilmu pengetahuan alam. Wa in kana al-jami' dakhilina fi matmunil ayat al-karimah. Tapi termasuk juga tentu saja di situ ulama fikih, ulama syariah. Tapi bukan mereka saja.